Nah, kemudian ada syarat sahnya jual beli. Kalau awal itu syarat inqad itu terakadkannya jual beli. Artinya kalau itu tidak terpenuhi itu jelas sudah nyata batal. Kalau yang kedua syarat nafal itu nanti jual beli tadi bisa berlanjut atau batal tergantung syarat itu. Kemudian yang ketiga ini syarat sah atau tidaknya. Ada beberapa hal. Yang pertama, jual beli itu harus bebas dari paksaan. Jadi kalau menjual secara berpaksaan, walaupun waktu memaksanya itu dipaksa rela. Kan ada begitu. Ini rela nggak? Kalau nggak rela, kupukuli misalnya. Iya rela. Walaupun bilangnya rela, tetap itu paksaan. Maka tidak sah jual beli itu. Misalnya jual beli tanah, bubuhan tuan tanah menyewa tukang pukul untuk agar penduduk mau menjual tanahnya. Maka paksaan begitu tidak sah. Tapi ada paksaan yang sah. Itu pengecualian. Yakni apa? Paksaan yang memang secara syar'i itu boleh. Seperti hakim misalnya dia memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Dia punya hutang, kemudian dia punya aset, asetnya dijual oleh hakim untuk membayar hutang-hutangnya. Itu boleh begitu. Jadi paksaan seperti itu sah saja. Tapi kalau bukan pemenang hakim dan tidak ada kerelaan, ini perlu hati-hati. Ya. Kalau sekedar debt collector misalnya yang dia memaksa untuk menarik motor, maka itu tidak sah. Hati-hati membeli motor begitu ya nggak usah. Dihindari saja. Khawatir kalau memang yang mendapatkan motor tadi secara tidak syar'i. Jadi kalau sampai ke hakim ya sah saja. Kemudian yang kedua, jual belinya itu bebas dari ketidaktahuan. Misalnya jual beli ikan di dalam kolam. Masih nggak tahu lagi berapa ininya. Maka tidak boleh. Ya. Jual beli buah-buahan yang belum layak, ya, belum matang, ada di pohonnya. Musim durian sudah, waktu masih pentil, sudah ini satu pohon saya tukar sekian. Maka itu juga termasuk tidak sah. Tapi kalau sudah layak panen itu boleh, ya sah saja. Kemudian yang ketiga, tidak ada batasan waktu. Ya, sehingga tidak sah menjual sesuatu, ini saya jual kepada sampean 1 tahun saja. Nanti setelah itu saya beli lagi setelah 1 tahun. Maka nggak ada seperti itu. Nggak sah. Apalagi jadi semacam sewa saja. Kemudian bebas dari gharar, ketidakjelasan. Kecuali ketidakjelasan yang ringan. Misalnya rumah ini pondasinya seperti apa. Ya, beli telur ini, telurnya ini kualitasnya seperti apa. Beli sarden nggak harus dibuka dulu sardennya. Maka hal-hal seperti itu boleh saja. Walaupun bagusnya nanti boleh mengkomplain. Saya pernah menjumpai orang jualan telur, nanti kalau buruk ternyata kembalikanlah katanya. Bagus saja seperti itu. Karena nggak mungkin beli telur itu harus dilihat dalamnya dulu, dipecahin dulu. Kemudian yang kelima itu bebas dari dharar, ya, memudaratkan. Di kitab fikih ini saya ambilkan dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Misalnya jual beli baju dijual lengannya saja, lengan bajunya. Maka kata ahli fikih tidak sah kecuali memang sudah siap menerima lengan bajunya itu nggak ada, nggak berguna. Jual beli sendal sebelah saja, itu kan dianggap nggak sah. Kemudian tidak ada syarat yang merusak akad.
Syarat yang merusak akad misalnya membeli barang tapi nggak boleh digunakan. Padahal barang itu ketika dibeli ya mutlak bagi si pembeli untuk memakai barang tersebut. Ini syarat sahnya. Ada 6 di sini. Kemudian ada tambahan untuk barang-barang tertentu. Harus ada al-qabdu, serah terima. Jadi tidak boleh menjual barang sebelum sempurna kepemilikannya untuk barang-barang yang bergerak ya, barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Maka harus diserah terimakan. Beli bawang misalnya 1 kuintal di gudang bawang. Maka sebelum barang 1 kuintal tadi bawangnya ditimbangkan, belum boleh dia itu menjual. Kemudian mengetahui harga awal untuk jual beli amanah. Jual beli amanah ini ada di dalam fikih. Ini bukan berarti jual beli jabatan, bukan. Jual beli amanah itu ada jual beli murabahah. Murabahah itu mengambil untung. Makanya murabahah dalam fikih itu agak berbeda dengan murabahah di dalam bank-bank syariah. Kalau istilah murabahah di fikih itu misalnya saya beli HP ini taruhlah harga 1,5 juta. Kemudian saya mau beli HP yang lain ini nggak cocok. Akhirnya saya jual. Dengan kita minta untung terserah aja dikasih untung. Tapi kalau seperti itu harus disebutkan kita membelinya harga berapa. Jadi modalnya harus diberitahu sehingga orang bisa memberikan berapa keuntungannya. Kemudian bisa tauliyah, isyrok maupun wadi'ah. Jual beli berugi pun boleh. Ini jual beli harganya 1,5 juta, ya. Kita jual berugi 1,4 juta saja. Nah itu harus jujur, harus diberitahu. Jangan bilang ini jual beli berugi, akhirnya kita nggak tahu bahwasanya harga awalnya itu ternyata masih lebih rendah dari yang kita beli. Karena banyak kadang penipuan begitu. Berugi katanya, padahal modal sudah kembali. Nah, syarat berikutnya itu harus tunai dalam hal jual beli mata uang. Jual beli mata uang, emas, perak, termasuk mata uang yang lain, itu harus tunai. Nggak boleh kredit. Kalau barang ribawi yang lain itu boleh ya. Kalau yang makanan sebetulnya boleh kredit. Membeli gandum atau kurma kredit boleh. Tapi kalau membeli emas kredit tidak boleh. Membeli perak dengan cara kredit juga tidak memenuhi syarat ini. Kemudian berikutnya setimbang atau mumasalah dalam jual beli barang ribawi yang sejenis. Jadi kurma walaupun kualitasnya beda, kalau mau ditukar sekilo dengan sekilo. Makanya ada sahabat yang pernah pada masa perang Khaybar itu memberi Rasul kurma yang bagus. Kemudian Rasul bertanya, apakah kurma di sini begini semua? Kata yang sahabat itu, enggak. Saya tukarkan kurma yang kurang bagus 2 sok dengan kurma yang bagus ini 1 sok. Maka Rasulullah melarang itu. Jadi kalau mau 1 sok ya dengan 1 sok. Tapi kalau mau jual dulu. Ya, jual dulu yang 2 sok itu baru tukarkan yang 1 sok. Itu boleh begitu. Ini kaitannya dengan barang-barang ribawi saja. Ya, seperti gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jiwawut dengan jiwawut, garam dengan garam, maka harus terpenuhi mumasalah. Setimbang. Kalau berbeda jenis maka boleh. Yang satunya bebanyak nggak apa-apa. Kemudian yang keenam, barangnya sudah dalam genggaman. Ini maksudnya sudah sempurna kepemilikannya. Ini dalam jual beli salam atau pesanan.
Pembeli tidak boleh menjual pesanannya sebelum dia terima barang tersebut dari penjualnya. Ini yang sering terjadi dalam, kalau perdagangan internasional itu ada kontrak forward, kontrak option, jual beli opsi, dan forward ini tidak memenuhi syarat keenam ini. Jadi tembakau yang baru ditanam itu sudah diperjualkan di bursa internasional. Padahal yang dibeli itu baru hak untuk membeli. Namanya opsi call. Dan itu banyak di pasar-pasar internasional begitu. Ini dalilnya dalam riwayat Imam Muslim. Al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wasyair bil-syair, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milh, mithlan bi-mithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya, bur, ya, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam, itu harus semisal dengan semisal, tangan dengan tangan, artinya kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Kalau berbeda jenis ini, maka juallah semau kalian. Idza kana yadan biyadin, kalau itu kontan, tangan dengan tangan itu maksud. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat sahnya ini? Maka kata ulama Hanafiyah, jual belinya itu fasid atau fasad. Yang kalau jumhur ulama mengatakan fasid itu dengan batal maknanya sama, sehingga intinya nggak sah. Menurut Hanafiyah jual belinya fasid. Kaitannya apa? Fasid itu kalau diperbaiki maka tidak perlu akad ulang. Jadi sudah dianggap sah ya, kalau bisa diperbaiki. Kemudian syarat berikutnya itu adalah syarat yang menentukan kepastian, syarat luzum, yakni tidak adanya hak khiyar dari penjual atau pembeli. Semisal adanya ghoban, ya, penipuan harga, tadlis, atau khiyar syarat. Nanti ini kita bahas di dalam bab khiyar. Sebagaimana kata Rasulullah, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa au yakhtara. Dua orang yang berjual beli itu punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Jadi ini syarat luzum. Nanti ketika ada aib maka bisa dikembalikan. Ketika ada cacat barangnya maka boleh dikembalikan. Dan kalau belum berpisah sebetulnya bisa akad itu dibatalkan. Walaupun di dalam masyarakat kita ini nggak biasa begitu. Jangankan nggak jadi beli, belum beli saja baru menawar-nawar bisa jadi marah ketika nggak jadi.